Pedagang bersekutu dengan Nyi Blorong. Budi adalah seorang pedagang kecil yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Kehidupan Budi penuh dengan perjuangan. Setiap hari ia membuka warungnya dari pagi hingga malam, menjual sembako dan barang-barang kebutuhan harian kepada warga desa. Meski demikian, penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang terdiri dari istri dan 2 anak. Sejak kecil, Budi sudah terbiasa hidup pas-pasan. Ia dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, dan meskipun orang tuanya selalu mengajarkan pentingnya bekerja keras, mereka tidak pernah bisa mengangkat derajat ekonomi keluarga. Kini, sebagai kepala keluarga, Budi merasa terpanggil untuk merubah nasib keluarganya, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi istri dan anak-anaknya. Setiap hari, Budi melihat kesenjangan antara dirinya dan para pengusaha sukses di kota. Mereka hidup dengan kemewahan, mobil bagus, rumah besar, dan bisnis yang terus berkembang. Perasaan iri mulai tumbuh di hati Budi. Ia tidak ingin anak-anaknya mengalami nasib yang sama seperti dirinya, hidup penuh keterbatasan. Suatu malam, setelah melihat anak-anaknya tertidur lelap di kasur yang sudah usang, Budi memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tak lagi bisa hanya bergantung pada warung kecilnya. Ambisinya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya semakin membara. Budi ingin sukses, dan ia ingin sukses secepat mungkin. Suatu hari, ketika Budi sedang menutup warungnya yang sepi pelanggan, ia didatangi oleh seorang pria yang terlihat familiar. Setelah memperhatikan wajah pria itu lebih dekat, Budi menyadari bahwa pria itu adalah Sastro, teman lamanya yang sudah lama tidak ditemuinya. Dulu, mereka sama-sama pedagang kecil di desa, tetapi sekarang Sastro tampak jauh lebih mapan dan berpenampilan mewah. Budi merasa senang bisa bertemu kembali dengan Sastro. Mereka mengobrol panjang lebar tentang masa lalu, tentang teman-teman lama, dan bagaimana hidup mereka telah berubah. Budi pun mulai bertanya tentang kesuksesan Sastro yang tampak begitu mendadak. Budi, dengan penuh rasa penasaran, akhirnya bertanya kepada Sastro, "Bagaimana caramu bisa sukses secepat ini, Sastro? Kita dulu sama-sama berjuang dengan keras, tapi sekarang kau sudah jauh lebih maju. Apa rahasianya?" Sastro tersenyum, tapi senyum itu tampak seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Budi, hidup ini penuh dengan pilihan. Kadang-kadang, ada jalan yang lebih cepat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi jalan itu tidak selalu mudah, dan seringkali, ada harga yang harus dibayar." Budi mengerutkan kening, merasa tertarik sekaligus sedikit khawatir. "Maksudmu?" Sastro menghembuskan napas panjang sebelum berbicara lagi. "Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu karena kita sudah lama berteman. Rahasia kesuksesanku bukan hanya kerja keras. Aku mendapatkan bantuan dari kekuatan yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Budi semakin penasaran. "Apa maksudmu, Sastro? Kekuatan apa yang kau bicarakan?" Sastro pun mulai bercerita tentang Nyi Blorong, makhluk mitos yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Menurut legenda, Nyi Blorong adalah sosok wanita cantik yang setengah tubuhnya adalah ular. Ia dikenal sebagai penjaga harta karun bawah laut dan memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan instan kepada siapa saja yang berani memanggilnya dan bersedia memenuhi syarat-syarat tertentu. Sastro menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, ia berada dalam situasi yang sangat sulit, bahkan lebih buruk dari apa yang Budi alami saat ini. Dalam keputusasaan, ia mendengar tentang ritual pemanggilan Nyi Blorong dari seorang dukun tua di desa seberang. Setelah banyak pertimbangan dan dorongan dari rasa putus asa, Sastro akhirnya melakukan ritual tersebut. "Aku tahu ini terdengar gila, Budi," kata Sastro dengan suara rendah, "tapi setelah aku melakukan ritual itu, semuanya berubah. Uang mulai datang dengan sendirinya, usaha berkembang, dan dalam waktu singkat aku menjadi seperti sekarang. Tapi ingat, semua ini datang dengan harga yang sangat mahal. Ada pengorbanan yang harus dilakukan setiap bulan." Mendengar cerita Sastro, Budi merasa terbelah. Di satu sisi, ia sangat tergoda dengan kemungkinan untuk meraih kekayaan dengan cepat. Namun di sisi lain, ia merasa ragu dan takut akan konsekuensi dari perjanjian dengan makhluk gaib seperti Nyi Blorong. "Pengorbanan apa yang kau maksud, Sastro?" tanya Budi dengan suara bergetar. Sastro menjelaskan bahwa setiap bulan, Nyi Blorong akan meminta sesuatu sebagai bentuk penghormatan dan pengikat perjanjian. Pengorbanan itu bisa berupa apapun,
dari barang-barang berharga hingga makhluk hidup. Dan jika pengorbanan itu tidak dilakukan, maka segala kekayaan yang telah diperoleh bisa hilang seketika, atau yang lebih buruk, nyawa keluarganya bisa terancam. Budi merasa ketakutan mendengar ini. Namun, ambisinya yang besar membuatnya terus berpikir tentang keuntungan yang bisa ia dapatkan. Sastro memberikan waktu bagi Budi untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Setelah beberapa malam tanpa tidur, Budi akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Dengan bimbingan dari Sastro, ia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual pemanggilan Nyi Blorong. Ritual itu harus dilakukan di sebuah hutan terpencil, jauh dari pandangan orang lain, dan harus dilakukan pada malam bulan purnama. Pada malam yang telah ditentukan, Budi pergi ke hutan yang gelap dan sunyi. Ia membawa persembahan yang sudah disiapkan, berupa sesajen dan barang-barang yang disarankan oleh Sastro. Dengan gemetar, ia mulai melafalkan mantra yang telah diajarkan, berharap ritual ini benar-benar akan mengubah nasibnya. Tak lama setelah Budi menyelesaikan mantranya, angin malam yang dingin tiba-tiba berhembus kencang, dan dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok wanita cantik berbalut kain emas. Mata wanita itu berkilauan seperti mata ular, dan senyumnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Nyi Blorong, dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, berbicara kepada Budi. "Aku tahu apa yang kau inginkan, Budi. Kekayaan, kemakmuran, dan kesuksesan. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi semua itu ada harganya." Budi yang masih terpukau oleh sosok Nyi Blorong, mendengarkan dengan penuh perhatian. Wanita itu menjelaskan bahwa Budi akan menerima uang gaib dalam jumlah besar yang akan datang secara misterius setiap bulan. Namun, sebagai gantinya, Budi harus memberikan pengorbanan kepada Nyi Blorong, sesuai dengan instruksi yang akan ia terima setiap bulan. Tanpa berpikir panjang, Budi yang sudah terbuai oleh janji kekayaan, menyetujui perjanjian tersebut. Ia berjanji untuk memenuhi segala syarat yang diminta oleh Nyi Blorong, tanpa menyadari sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya. Ritual pun selesai, dan Nyi Blorong menghilang dalam kabut malam. Budi berdiri sendirian di tengah hutan, dengan hati yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi ia yakin bahwa kekayaan yang akan ia terima akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, dalam bayang-bayang malam, suara ular yang mendesis menjadi pertanda bahwa perjanjian ini adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah Budi bayangkan. Ambisinya untuk meraih kekayaan telah menempatkannya di jalan yang tidak bisa ia kembali, dan nasibnya kini ada di tangan Nyi Blorong. Setelah melakukan perjanjian dengan Nyi Blorong, kehidupan Budi mulai berubah drastis. Hanya dalam hitungan minggu, usahanya yang sebelumnya kecil dan nyaris bangkrut mulai berkembang pesat. Pelanggan berdatangan tanpa henti, bahkan Budi mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai kota. Warungnya yang dulu sepi kini selalu ramai, dan uang pun mengalir deras ke kantongnya. Tak hanya itu, Budi mulai membuka cabang baru di beberapa tempat strategis. Keberuntungannya seolah tidak ada habisnya. Setiap ide bisnis yang ia coba tampak berhasil. Dalam waktu singkat, Budi menjadi salah satu pedagang paling sukses di kotanya. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, bahkan mengagumi kesuksesannya yang tampak tiba-tiba. Kekayaan Budi meningkat dengan pesat. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah menjadi rumah besar dan mewah, lengkap dengan taman yang luas dan mobil-mobil mahal di garasinya. Ia mampu membeli barang-barang yang dulu hanya bisa ia impikan, perhiasan mewah, pakaian berkelas, hingga properti di beberapa tempat. Budi juga sering diundang ke acara-acara penting dan bergengsi, di mana ia duduk bersama para pengusaha besar dan pejabat kota. Budi tak hanya membenahi kehidupannya sendiri, tapi juga mulai membantu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Ia menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terbaik, memberikan hadiah-hadiah mahal kepada istri dan kerabatnya, serta berdonasi dalam jumlah besar ke berbagai kegiatan sosial. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Budi. Hal-hal aneh mulai terjadi dalam hidupnya. Setiap kali ia sendirian, Budi merasakan ada sesuatu yang selalu mengikutinya. Awalnya, hanya berupa perasaan tak nyaman, seolah-olah ada mata yang terus mengawasinya. Lama-kelamaan, ia mulai melihat bayangan ular yang bergerak di sudut matanya, bayangan yang tak pernah sepenuhnya jelas, namun selalu ada.
Pada malam hari, ketika ia terlelap, suara-suara aneh mulai terdengar di rumahnya. Suara desisan halus seperti ular, bisikan-bisikan misterius yang mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti, dan terkadang suara tertawa perempuan yang mengerikan. Budi sering terbangun dengan keringat dingin, merasa ketakutan tanpa tahu apa yang sedang mengintai. Meskipun kekayaan terus mengalir dan kesuksesan tak berhenti, Budi mulai merasa ada bayangan gelap yang terus membayangi hidupnya. Setiap bulan, ia melakukan pengorbanan seperti yang disyaratkan oleh Nyi Blorong, namun perasaan takut itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk mengklaim sesuatu yang lebih besar dari sekedar harta benda. Seiring waktu, Budi mulai merasa bahwa semua kemewahan yang ia miliki tidak lagi bisa memberinya kebahagiaan sejati. Kegelisahan yang terus menghantui membuatnya sulit menikmati kekayaan yang telah ia peroleh. Ketika ia melihat keluarganya yang bahagia dengan semua fasilitas mewah, ia justru merasa terasing dan semakin takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dalam pikirannya, Budi mulai bertanya-tanya apakah perjanjian dengan Nyi Blorong adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi setiap kali ia memikirkan cara untuk menghentikan perjanjian itu, bayangan ular semakin sering muncul, dan suara-suara misterius semakin keras terdengar, seolah-olah memperingatkannya bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Kesuksesan yang ia capai begitu cepat kini terasa seperti kutukan yang tak bisa ia hindari. Budi sadar bahwa kekayaan yang diperolehnya adalah hasil dari perjanjian yang kelam, dan ia semakin yakin bahwa ada harga yang lebih besar yang harus ia bayar di masa depan. Sesuatu yang lebih dari sekedar harta atau benda, sesuatu yang mungkin melibatkan nyawa. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran Budi semakin mendalam. Meskipun kesuksesannya semakin besar, rasa cemas yang membebani pikirannya tak bisa diabaikan. Ia mulai merasa terasing dari keluarganya. Istri dan anak-anaknya, yang dulunya ia cintai dan berusaha lindungi, kini tampak jauh darinya. Mereka merasakan perubahan sikap Budi yang semakin dingin dan penuh rahasia. Ia menjadi lebih tertutup, sering termenung sendiri, dan jarang sekali tertawa atau berbicara dengan mereka seperti dulu. Kecemasan Budi tidak hanya berasal dari rasa bersalah karena perjanjian kelam yang ia buat, tetapi juga dari ketakutan akan kehilangan orang-orang yang paling ia sayangi. Setiap malam, ia terjaga dalam kegelapan, merenungkan apa yang mungkin terjadi jika Nyi Blorong menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan bulanan. Bayangan ular yang selalu mengikuti dan suara-suara aneh yang terus menghantui menambah ketakutannya, membuatnya yakin bahwa ia tidak hanya mempertaruhkan hidupnya sendiri, tetapi juga nyawa keluarganya. Anak-anaknya mulai bertanya-tanya mengapa ayah mereka selalu tampak begitu cemas dan tidak bahagia, meskipun mereka hidup dalam kemewahan. Istrinya juga mulai khawatir melihat perubahan dalam diri Budi, merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah, meskipun ia tidak tahu apa itu. Keluarga yang dulunya begitu hangat kini terasa dingin dan penuh jarak, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Dalam keputusasaan, Budi memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui paranormal dan tokoh-tokoh spiritual yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah gaib. Ia berharap bisa menemukan cara untuk keluar dari perjanjian dengan Nyi Blorong sebelum terlambat. Pertama, ia mendatangi seorang paranormal terkenal di kota sebelah, yang dipercaya bisa mengusir roh jahat dan memutus ikatan gaib. Paranormal itu mendengarkan cerita Budi dengan seksama, lalu mencoba melakukan ritual pemutusan perjanjian. Namun, setiap kali ritual itu dilakukan, ada kekuatan tak terlihat yang selalu menggagalkannya. Paranormal itu bahkan memperingatkan Budi bahwa perjanjian dengan makhluk seperti Nyi Blorong bukanlah sesuatu yang mudah diputus, apalagi jika kekuatan yang terlibat begitu besar. Tidak menyerah, Budi kemudian mengunjungi seorang dukun yang terkenal bisa berkomunikasi dengan roh-roh pelindung. Dukun itu mencoba berbagai cara, mulai dari doa-doa khusus hingga ritual pemurnian jiwa. Tapi, semakin keras usahanya, semakin kuat pula perasaan bahwa Nyi Blorong tidak akan membiarkan Budi pergi begitu saja. Dukun tersebut akhirnya mengakui bahwa kekuatan yang terikat pada Budi terlalu kuat untuk diatasi dengan cara biasa. Setiap usaha yang Budi lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Bahkan, di beberapa kesempatan, ia merasakan kehadiran Nyi Blorong semakin nyata dan mengintimidasi, seolah-olah makhluk itu sedang mengawasi setiap gerakannya, memastikan bahwa Budi tidak akan bisa lepas dari perjanjian tersebut.
Setiap malam, mimpi buruk tentang ular besar yang mengejarnya menjadi semakin sering, membuat Budi terbangun dengan keringat dingin dan rasa takut yang tak terbayangkan. Ketakutan Budi semakin besar, dan setiap kali ia mencoba untuk bersikap normal di hadapan keluarganya, ia hanya merasa semakin tertekan. Budi mulai menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki tidak bisa menggantikan ketenangan dan kebahagiaan yang dulu ia rasakan bersama keluarganya. Kemewahan yang ia banggakan kini terasa kosong, dan setiap harta benda yang ia miliki hanya mengingatkan pada perjanjian kelam yang harus ia pertanggungjawabkan. Keluarganya yang dulu ia cintai kini mulai menjauh, bukan karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena mereka merasakan perubahan dalam diri Budi. Ia menjadi lebih sering marah, mudah tersinggung, dan terkadang bersikap kasar tanpa alasan jelas. Hubungannya dengan istrinya memburuk, dan anak-anaknya mulai takut padanya. Dalam kesendiriannya, Budi merenung, menyadari bahwa keputusan yang ia buat untuk mendapatkan kekayaan dengan cara instan telah menghancurkan segalanya. Ia mulai merindukan kehidupan sederhana yang dulu, di mana ia bisa hidup tenang tanpa dihantui rasa takut akan bayangan yang mengintai setiap saat. Namun, di dalam hatinya, Budi tahu bahwa ia sudah terlalu jauh terjerat dalam perjanjian dengan Nyi Blorong. Semua usaha untuk memutuskan perjanjian itu sia-sia, dan ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan perasaan bahwa bayangan gelap semakin mendekat, siap untuk mengambil apa yang paling berharga darinya, keluarga dan jiwanya sendiri. Budi merasa hidupnya semakin terjepit setelah semua usahanya untuk memutus perjanjian dengan Nyi Blorong gagal. Awalnya, pengorbanan bulanan yang ia lakukan tampak cukup untuk memenuhi persyaratan perjanjian itu. Namun, seiring berjalannya waktu, Nyi Blorong mulai menuntut lebih. Pengorbanan yang harus Budi lakukan semakin besar dan kejam, tak hanya berupa materi tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan, darah dan nyawa. Suatu malam, ketika Budi sedang terlelap, ia terbangun dengan suara desisan yang tak asing lagi di telinganya. Di sudut kamar, ia melihat bayangan Nyi Blorong yang muncul, berwujud setengah wanita dan setengah ular. Kali ini, Nyi Blorong tidak hanya menuntut pengorbanan hewan, tetapi meminta sesuatu yang jauh lebih mengerikan, nyawa salah satu anggota keluarganya. Budi yang sudah ketakutan luar biasa menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Namun, penolakannya membawa konsekuensi yang mengerikan. Keesokan harinya, keluarganya mulai mengalami kecelakaan misterius satu demi satu. Istrinya hampir tertabrak oleh mobil yang muncul entah dari mana, anak bungsunya jatuh dari tangga tanpa alasan yang jelas, dan anak sulungnya tiba-tiba mengalami demam tinggi yang tak kunjung sembuh, meski sudah dibawa ke berbagai dokter. Budi mulai sadar bahwa semua ini adalah ulah Nyi Blorong, sebagai peringatan atas penolakannya. Ketakutan Budi mencapai puncaknya ketika suatu malam, ia mulai dihantui oleh bayangan-bayangan mengerikan. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Nyi Blorong yang semakin mendekat, dengan mata merah menyala dan taring yang mengerikan. Terkadang, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seolah-olah ular kecil merayap di dalam tubuhnya. Suara-suara desisan semakin keras, dan bayangan ular besar seringkali muncul di dalam cermin, menatapnya dengan tatapan penuh ancaman. Dalam puncak ketakutannya, Budi merasa tidak punya pilihan lain selain mencoba mengusir Nyi Blorong sekali lagi. Ia mengunjungi seorang dukun terakhir yang dikenal memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dukun tersebut menawarkan ritual pembersihan yang konon bisa mengusir roh-roh jahat, bahkan yang sekuat Nyi Blorong. Pada malam yang ditentukan, Budi melakukan ritual itu dengan penuh harap, meski hatinya dipenuhi rasa takut. Lilin-lilin dinyalakan di sekeliling ruangan, asap kemenyan memenuhi udara, dan mantra-mantra kuno diucapkan oleh dukun dengan suara yang dalam dan menggema. Saat ritual berlangsung, Budi merasakan kehadiran Nyi Blorong semakin kuat. Udara di sekitarnya menjadi dingin, dan bayangan gelap mulai berkumpul di sudut-sudut ruangan. Namun, alih-alih berhasil mengusir Nyi Blorong, ritual ini justru memicu kemarahan sang makhluk. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam ruangan, memadamkan lilin-lilin dan membuat asap kemenyan berkecamuk. Bayangan Nyi Blorong muncul di tengah ruangan, wujudnya kini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Dengan suara yang berdesis tajam, Nyi Blorong menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memutuskan perjanjian mereka, dan bahwa Budi telah melakukan kesalahan besar dengan mencoba melawan. Budi merasakan seluruh tubuhnya membeku ketika Nyi Blorong mendekat,
ular-ular kecil tampak merayap di sekelilingnya, membelit kaki dan tangan Budi hingga ia tidak bisa bergerak. Dalam keputusasaan, Budi berteriak, memohon ampun dan mencoba melarikan diri, tetapi usahanya sia-sia. Nyi Blorong menjelaskan bahwa tidak ada jalan keluar lagi, dan sekarang, Budi harus membayar harga yang telah ditetapkan. Setelah gagal dalam usahanya memutuskan perjanjian dengan Nyi Blorong, Budi mulai merasakan dampak yang mengerikan dari keputusannya. Kehidupan yang sebelumnya penuh kemewahan dan kekayaan perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Usahanya yang dulu berkembang pesat, mulai mengalami penurunan yang drastis. Pelanggan-pelanggan setianya tiba-tiba menghilang, kontrak-kontrak bisnis yang selama ini menguntungkannya dibatalkan tanpa alasan jelas, dan satu persatu, rekan bisnisnya mulai menjauhinya. Budi, yang awalnya tidak percaya pada kutukan Nyi Blorong, mulai merasakan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja melawan dirinya. Barang-barang dagangannya rusak tanpa sebab, pengiriman-pengiriman penting tertunda, dan stok di gudang tiba-tiba hilang atau hancur. Dalam hitungan minggu, kekayaan yang ia banggakan lenyap seiring dengan bangkrutnya usaha yang ia bangun dengan susah payah. Ketika usaha Budi mulai runtuh, teror yang dialaminya meluas ke keluarganya. Awalnya, istrinya yang selalu mendukungnya tiba-tiba jatuh sakit. Meski sudah dibawa ke rumah sakit terbaik, para dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Tubuh istrinya semakin lemah, dan dalam waktu singkat, ia meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Matanya terbuka lebar seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian istrinya membuat Budi terpukul. Namun, teror Nyi Blorong tidak berhenti di situ. Anaknya yang sulung mengalami kecelakaan di jalan raya ketika hendak pulang dari sekolah. Mobil yang menabraknya lenyap tanpa jejak, meninggalkan tubuh anak itu tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Budi semakin hancur melihat kematian anaknya yang tak terduga, dan duka ini menambah beban pikirannya yang sudah tertekan. Anak bungsunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan mental. Anak itu sering berteriak di malam hari, mengaku melihat sosok wanita berwujud ular yang mengelilinginya. Tak lama setelah itu, anak bungsu Budi ditemukan tewas di kamarnya sendiri, dengan wajah yang menggambarkan ketakutan luar biasa. Kali ini, Budi tidak bisa lagi menyangkal bahwa keluarganya menjadi korban perjanjian gaib yang ia buat. Dengan seluruh keluarganya yang sudah meninggal, Budi benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Suara-suara aneh dan bayangan mengerikan terus menghantuinya setiap malam. Ia melihat Nyi Blorong di setiap sudut rumah, seolah-olah sang makhluk gaib itu menertawakan kehancurannya. Budi mencoba mencari perlindungan di berbagai tempat, tapi kemanapun ia pergi, teror Nyi Blorong terus mengikutinya. Ia mulai meracau tentang ular-ular yang menggeliat di bawah kulitnya, tentang mata Nyi Blorong yang menyala dalam kegelapan, dan tentang jeritan keluarganya yang seolah-olah masih terdengar di telinganya. Kesehatannya semakin menurun, dan orang-orang di sekitarnya melihatnya sebagai sosok yang semakin tersisih dari kenyataan. Akhirnya, Budi kehilangan semua yang pernah ia miliki, kekayaannya, keluarganya, dan bahkan kewarasannya. Ia ditemukan berkeliaran di jalan-jalan kota dengan pakaian lusuh, berbicara sendiri, dan menatap kosong ke kejauhan. Warga yang dulu mengenalnya sebagai pengusaha sukses kini hanya bisa memandangnya dengan kasihan, menghindarinya seperti orang gila. Budi menghabiskan sisa hidupnya dalam kegilaan, terjebak dalam bayangan dan ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Tidak ada yang bisa menolongnya, karena perjanjian dengan Nyi Blorong adalah perjanjian yang tidak bisa dipatahkan. Akhirnya, ia ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan di sebuah gubuk tua, tubuhnya membeku dan wajahnya menampilkan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Kisah Budi menjadi legenda kelam di kota itu, sebagai peringatan bagi siapa saja yang mencoba mencari jalan pintas menuju kekayaan melalui cara-cara gaib. Meskipun Budi mendapatkan kekayaan yang ia impikan, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada apa yang ia peroleh. Pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, keluarga, kekayaan, dan dirinya sendiri, menjadi korban dari ambisi yang membutakan mata hatinya.